Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, apa kabar semua hari ini? Hari yang luar biasa bagi kita tentunya. Karena pemeliharaan Tuhan yang sungguh dahsyat luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Rekan-rekan sekalian dimanapun kita berada yang menyaksikan video ini, saya akan membahas kepada kita suatu materi yang sangat baik bagi kita sebagai orang-orang Kristen, yaitu macam-macam doa orang Kristen. Sebelum kita membahas ini, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau belajar bersama pada hari ini tentang doa. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan hikmat untuk kami mengerti dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya membagikan kepada kita sebuah pertanyaan untuk memulai sesi kita hari ini. Yaitu sesungguhnya mengapa mengapa saya dan mengapa saudara berdoa kepada Tuhan? Tentu ini menjadi pertanyaan yang sangat fundamental bagi kekristenan kita. Ada dua jawaban yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah karena Yesus sendiri telah berdoa kepada Tuhan. Artinya apa? Kita berdoa kepada Bapa di surga karena Yesus sendiri telah memberikan contoh, telah memberikan teladan kepada kita sehingga ia berdoa kepada Tuhan. Dan itulah yang kita pelajari. Bagaimana Yesus berdoa dalam pelayanannya. Bagaimana Yesus berdoa untuk menghadapi kesulitan, menghadapi pencobaan yang dia alami dalam kehidupannya. Ya. Dan yang kedua adalah karena murid-murid, rasul, penulis, tokoh-tokoh Alkitab telah memberikan contoh kepada kita juga, yaitu mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Allah. Di materi selanjutnya saya sudah membahas apa itu doa dan mengapa penting berdoa kepada Tuhan. Dan kita sebagai tubuh Kristus, sebagai pekerja kebun anggur, kita tidak lepas daripada kehidupan doa. Karena kenapa? Karena Yesus sendiri telah memberikan contoh bagi kita. Para penulis Alkitab telah memberikan contoh kepada kita. Mereka bukan orang-orang biasa, mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang hebat. Tapi mereka justru berdoa terus kepada Allah. Nah, inilah menjadi pertanyaan yang sangat mendasar sekali bagi kita untuk kita terus berdoa, meminta, memohon penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, masa depan kita, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita pelajari, yang saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian pada hari ini. Ya, ada begitu banyak macam atau jenis doa yang dijelaskan oleh Alkitab kepada kita. Ini yang kita pelajari. Yang pertama adalah ada doa pribadi. Ini jenis doa yang pertama. Nah, apa itu doa pribadi? Doa pribadi adalah doa khusus yang dilakukan oleh seorang diri dan mengkhususkan waktu dan tempat, serta meninggalkan kesibukan untuk bercakap-cakap dengan Allah. Artinya, seorang orang Kristen harus menyediakan atau mengkhususkan waktu yang spesial ataupun tempat yang baik yang memungkinkan untuk dia bercakap-cakap, berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Ya. Seorang diri ya tanpa diganggu oleh yang lain. Ya. Apakah itu gangguan teknologinya, pekerjaannya, orang lain dan lain sebagainya. Memang harus benar-benar seorang diri, ya. Dan dipersiapkan dengan baik karena dia akan bercakap-cakap dengan Allah. Bercakap-cakap, berkomunikasi dengan pribadi Sang Raja, sumber segala berkat. Jadi kita harus memang benar-benar persiapkan.
Kemudian, adapun doa pribadi dapat terlaksana jika kita menyadari dan mengakui kebutuhan kita secara pribadi akan Allah. Jadi kita harus tahu dulu, harus menyadari terlebih dahulu ya kebutuhan kita secara pribadi. Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi kehendak dan keinginan hati kita harus tahu dulu ya untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Dalam doa pribadi inilah kita menyampaikan kebutuhan kita dan penyertaan kuasa Allah. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita sudah menyadari apa yang menjadi keperluan kita, yang menjadi kebutuhan kita, baik itu material maupun non-material, dan kita akan sampaikan, kita akan naikkan melalui hubungan antara Bapa dengan anak, yaitu kita dengan Bapa kita yang ada di surga. Hamba Tuhan yang berhasil bukan hanya saja ditentukan dengan banyak pengetahuan Alkitab atau teologi yang dimiliki, melainkan harus memiliki kehidupan doa. Jadi rekan-rekan sekalian, doa juga menjadi salah satu power, salah satu dinamika bagi seorang hamba Tuhan untuk dia mencapai garis finish atau garis kesuksesannya dalam pelayanannya. Dan ini memang sudah dibuktikan oleh berbagai tokoh-tokoh Alkitab yang ada tentunya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan dari awal, Yesus sendiri juga telah memberikan dan telah melakukannya dalam kehidupannya. Rahasia untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil dan dipakai Tuhan tergantung penuh pada doa pribadinya. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi. Kita sebagai para pelayan Tuhan, sebagai pekerja kebun anggur, apapun itu yang Tuhan percayakan kepada kita, sebagai pemusika, sebagai WL, singer, pendoa, pembicara, pengkhotbah, ya, dan lain sebagainya, kita akan dipakai Tuhan dengan maksimal, kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, itu tergantung dari apa? Doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau menjadi pelayan yang hebat, pelayan yang luar biasa, pelayan yang berkenan kepada Tuhan, tentu kita tidak akan lepas daripada doa, hubungan ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Ketika kita berdoa secara pribadi dengan Allah, maka saya yakin dan percaya rahasia ataupun ilahi yang Tuhan singkapkan kepada kita itu yang akan menjadi ya power dinamika kita dalam melakukan pelayanan-pelayanan kita. Doa pribadi harus dilakukan dengan sukacita. Nah, ini penting. Bukan dengan keterpaksaan atau kewajiban, melainkan kerinduan kita akan kebutuhan jamahan, kuasa pertolongan Tuhan, dan karya-karyanya. Jadi rekan-rekan sekalian, doa pribadi itu bukan kewajiban, mungkin karena di dalam gereja kita diwajibkan ada doa pribadi, ya. Bukan, tapi ini inisiatif kita, kerinduan kita, kehausan kita akan apa? Akan jamahan Tuhan, ya, kuasa pertolongan, pemeliharaan dan karya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa bagi kita. Jadi kita akan melakukannya dengan sukacita, dengan semangat, dengan antusias, sehingga kita akan mempersiapkannya, ya, tempatnya, waktunya kita akan benar-benar siapkan. Karena kenapa? Karena kita rindu, karena ini kebutuhan yang harus kita sampaikan, yang harus kita bawa kepada Tuhan. Dalam perjuangan hidup dan pelayanan kita, ya kita memerlukan kuasa. Nah, ini penting. Kita memerlukan hikmat, kita memerlukan jamahan, kita memerlukan urapan dan roh yang ingin hanya didapat melalui doa pribadi kita. Jadi untuk mencapai keberhasilan dalam pelayanan kita, baik itu keberhasilan kualitas maupun keberhasilan kuantitas, itu tidak jauh dari doa-doa pribadi kita.
Ya, karena kenapa? Karena ketika kita berdoa, maka Tuhan pasti akan menggerakkan tangannya, menggerakkan hatinya, menggerakkan rohnya untuk memakai kita dalam tugas-tugas, ya, dalam pekerjaan-pekerjaan. Jadi penting sekali untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan adalah hubungan yang sangat penting, yang sangat spesial, yang sangat berharga buat kita, ya. Bukan hanya para pelayan Tuhan, bukan hanya para pendeta atau para gembala ataupun para senior, semua kalangan, semua kategori, semua kelompok tentu harus membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Karena ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, saya percaya ada kuasa, hikmat, jamaah, dan urapan Tuhan yang terjadi, yang melingkupi kita, yang memelihara kita, yang memampukan kita untuk kita apa? Melayani Tuhan. Ya, sehingga dalam pelayanan-pelayanan kita tidak merasakan yang namanya lelah, letih, capek, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Ada kuasa yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam apa? Di dalam doa-doa pribadi kita, hubungan kita kepada Tuhan. Nah, contoh doa seperti ini ada di dalam Alkitab. Siapa dia? Misalnya doa Yabes. Ketika ia berdoa untuk dirinya kepada Allah seperti yang tertulis di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, ini contoh doa pribadi yang dinaikkan kepada Allah. Seperti Yabes. Yabes menaikkan, Yabes meminta, Yabes memohon, Yabes mengemis kepada Allah melalui pribadinya sendiri. Dan Allah akan mengabulkan, menjawab, memberikan permintaannya itu. Jadi rekan-rekan sekalian, doa pribadi kita, saya percaya Tuhan akan jawab, Tuhan akan sediakan kepada kita. Apapun itu, ya, dalam bentuk apapun, dalam bentuk model apapun, pasti Tuhan akan sediakan. Kalau doa Yabes dijawab oleh Tuhan, saya percaya doa saya dan doa saudara, doa kita semua juga dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membawa doa-doa pribadi kita kepada Tuhan? Nah, ini yang menjadi renungan penting bagi setiap kita. Itu yang pertama, ya. Sekarang doa yang kedua, yaitu doa seorang diri. Nah, apa bedanya doa pribadi dengan doa seorang diri? Kalau doa pribadi tadi itu bisa dilakukan, ya, di dalam kelompok, ya, bersama, dalam gereja, ataupun di dalam doa bersama. Tetapi kalau doa seorang diri ini adalah doa seorang diri, bisa juga disebut doa pribadi dalam arti berdoa sendirian, ya. Adalah doa yang dilakukan dengan seorang diri. Seorang diri, ya. Artinya adalah tidak ada orang yang tahu, ya, tidak ada orang yang mengetahui. Dia memang hanya benar-benar seorang diri. Kalau doa pribadi tadi itu bisa dilakukan misalnya di doa-doa pengerja kah, di doa-doa keluarga kah, itu ya bisa membawa doa-doa pribadi, pergumulan, permintaan kepada Tuhan. Tapi kalau doa seorang diri, ini memang doa yang tidak ada orang, ya, tidak ada yang tahu. Misalnya itu bisa dilakukan di kamar, di ruangan-ruangan yang sepi, ya. Ada kalanya kita berdoa sendirian, tetapi ada kalanya juga kita berdoa bersama, sama dengan orang lain, ya. Misalnya kita berdoa sendiri, kita juga berdoa bersama teman, bersama rekan, sesama gereja, sesama pelayan Tuhan, dalam komunitas, dalam sel, dan lain sebagainya. Doa seorang diri terdapat doa pribadi, yaitu doa untuk diri sendiri, ya. Oke, maupun doa syafaat atau doa kepada sesama. Jadi rekan-rekan sekalian, perlu kita bedakan terlebih dahulu supaya kita bisa mengerti. Doa seorang diri, ya, bisa kita
bawa doa pribadi kita, bisa kita bawa doa syafaat ataupun doa untuk orang lain, ya, bisa. Bukan hanya khusus untuk diri kita, tapi bisa untuk doa orang lain juga. Misalnya ketika ada orang yang lain meminta mendoakannya, lalu kita akan doa, ya, tapi dengan posisi seorang diri. Ya, misalnya rekan-rekan berdoa di ruangan khusus, di tempat khusus, lalu rekan-rekan di sana berdoa untuk orang lain, berdoa untuk gembala, berdoa untuk gereja, berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, itu yang disebut dengan apa? Doa seorang diri. Ya, kita bisa berdoa syafaat, kita bisa berdoa juga untuk diri sendiri. Doa seorang diri ini harus dikhususkan atau dipersiapkan sebelumnya. Ya, ini dia penting untuk kita garis bawahi. Jadi kalau kita mau berdoa seorang diri, kita harus siapkan, ya. Kita harus siapkan. Mungkin kita harus pikirkan, ya, di mana tempatnya, jam berapa, ya. Karena harus dipersiapkan memang. Karena kita sedang apa? Sedang bercakap-cakap dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau seandainya pun saudara-saudara bertemu dengan seorang yang hebat, misalnya katakan presiden, pasti saudara mempersiapkan dengan baik, ya. Jadi saudara, rekan-rekan tidak akan datang ke istana memakai baju kaos, memakai baju yang kotor dan lain sebagainya. Apalagi kita datang kepada Tuhan harus memang benar-benar dipersiapkan. Nah, ini disebut dengan doa seorang diri. Contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita perhatikan apa yang dikatakan dalam Matius pasal 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perhatikan, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dia ngapain? Dia berdoa. Nah, Yesus sendiri berdoa seorang diri. Nah, ini penting sekali, ya. Penting sekali. Yesus sendiri memberikan teladan yang baik, berdoa seorang diri. Saat itu Tuhan Yesus berdoa seorang diri di atas bukit setelah ia selesai melakukan pelayanannya, ya. Setelah ia melakukan pekerjaan Bapaknya, maka ia berdoa seorang diri. Berdoa kepada siapa? Bapaknya di surga tentunya. Baik rekan-rekan, kita akan masuk kepada jenis doa yang ketiga, yaitu doa kelompok atau doa bersama. Nah, ini dilakukan lebih daripada satu orang. Dalam doa bersama hendaknya bervariasi dan tidak menjemukan, ya. Doa bersama dilakukan dengan bersama-sama berseru kepada Allah. Itu sebabnya jangan berdiam diri atau bisu. Seringkali kalau kita berdoa di gereja atau doa syafaat atau doa pengerja ataupun doa di mana kita berdiam diri. Nanti itu tidak bisa, ya. Justru kita katakan ya, kita aminkan, kita katakan yes, kita setujui apa yang didoakan bersama, ya. Apa yang didoakan bersama. Misalnya kita berdoa untuk bangsa, lalu ada yang memimpin satu orang dan kita katakan ya pada apa yang dikatakan. Kita katakan yes pada apa yang dinaikkan kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan doa bersama, ya. Doa bersama itu dilakukan, ya, di tempat-tempat terbuka, misalnya di lapangan, di gereja, ya, di rumah dan lain sebagainya, ya. Intinya adalah menaikkan secara bersama-sama. Oke, di sana tidak ada yang berdiam atau ngantuk atau bisu, ya, ataupun diam, tidak mau bicara dan lain sebagainya. Itu bukan doa, ya, doa kelompok atau doa bersama kalau seperti itu. Doa bersama adalah doa yang dilakukan dengan sepakat. Nah, untuk keperluan bersama dan dilakukan secara bersama-sama. Misalnya ketika kita berdoa bersama, misalnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Lalu kita sepakat, ya, kita sehati, kita seia, sekata dengan apa? Dengan doa yang kita naikkan itu. Misalnya kita berdoa untuk kesejahteraan, kita berdoa untuk kesembuhan COVID di bangsa kita. Maka orang-orang yang ada di suatu ruangan atau tempat itu harus sepakat. Artinya harus mengucapkan bersama-sama, ya, amin, terhadap doa yang kita naikkan itu. Nah, itulah disebut dengan doa kelompok atau doa bersama.
Doa bersama bukan berarti setiap orang berdoa dengan bergilir. Nah, perhatikan ya, yang akan menyita waktu dan menyiksa yang lain karena terlalu lama. Misalnya kita berkumpul di ruangan sekitar 10 orang, lalu satu-satu berdoa. Nah, itu bukan. Nah, pengertiannya adalah doa bersama itu satu orang yang memimpin misalnya, ya, dan yang lainnya menyetujui, ya, menyetujui dengan mengatakan ya, amin, saya setuju. Nah, itu dia ya. Hendaknya dilakukan dengan kesepakatan bersama. Berapa lama dan berdoa untuk apa saja. Jadi kalau kita sudah membuat atau menentukan misalnya topik-topik doa kita atau doa-doa syafaat kita. Nah, itu satu orang kita pilih atau yang memimpin untuk membawakan doa itu. Dan yang lainnya mengaminkannya. Nah, ini yang disebut dengan doa kelompok atau doa bersama. Selanjutnya, adapun yang diperlukan dalam doa bersama adalah kesatuan hati. Ini ya, perhatikan baik, kesatuan hati. Pokok doa yang jelas, memiliki iman yang besar, dan bertindak mengucap syukur sebagai tanda telah dijawab doa kita. Ya, jadi dalam doa kelompok atau doa bersama yang perlu kita garis bawahi adalah ada kesatuan hati, ada doa yang jelas, dan kita semua tentunya percaya, beriman terhadap doa-doa kita itu. Ya, dan kita bertindak mengucap syukur sebagai apa? Sebagai tanda telah dijawab doa kita. Jadi kita akan benar-benar meyakinkan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan, doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kita harus satu hati, ya. Jangan yang satu-satu, jangan yang satu sepakat, yang lain enggak, jangan yang satu percaya, yang lain enggak. Nah, itu namanya bukan doa bersama. Jadi doa kita nanti menjadi kacau balau di sini, ya. Yang penting harus digaris bawahi bersatu hati terhadap doa-doa kita. Contoh doa seperti ini, perhatikannya adalah doa yang dilakukan sekelompok orang atau murid-murid Tuhan Yesus yang pertama di Yerusalem. Nah, ternyata di dalam Alkitab ada banyak contoh yang memberikan kepada kita ketika mereka berdoa bersama. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Jadi waktu itu para murid-murid Yesus berdoa bersama-sama meminta petunjuk dari Tuhan untuk memilih ya pengganti atau memilih murid Yesus Kristus. Nah, mesti dilakukan seperti itu. Oke, sekarang kita lihat jenis doa yang keempat, yaitu apa? Doa syafaat. Nah, kita lihat doa syafaat apa itu? Doa syafaat adalah doa yang dilakukan sendiri atau bersama untuk kepentingan orang lain. Perhatikan sekali lagi. Doa syafaat adalah doa yang dilakukan sendiri atau bersama untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan kita, tapi ini kepentingan orang lain. Perlu digarisbawahi. Jadi jangan di dalam doa syafaat berdoa untuk kebutuhanmu, berdoa untuk keperluan, tidak boleh. Itu untuk orang lain, ya. Tidak berdoa untuk kepentingan diri sendiri, tetapi berdoa untuk kepentingan orang lain. Ya, misalnya ada musibah, ada yang sakit, ya, atau ada yang sedang mengalami beban berat, lalu kita berdoa, ya, baik secara per orang maupun secara bersama. Kita berdoa untuk dia, ya, supaya Tuhan memulihkan, menjamah, menyembuhkan dia, menguatkannya dan lain sebagainya. Tergantung apa esensi doa yang kita bawakan. Doa ini dapat dilakukan oleh orang yang dewasa rohani, ya. Hidup dalam kesucian, penuh kasih, dipimpin oleh Roh Kudus dan taat akan firman Tuhan, ya. Bukan dalam pengertian doa syafaat tidak dilakukan oleh siapapun. Semua doa dilakukan oleh siapapun. Baik itu dia anak-anak, ya, maupun orang lansia dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ada kalanya, ya, ada pentingnya yang berdoa syafaat itu harus memiliki standar rohani yang dewasa, ya. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kasih, hidup dipimpin oleh Roh dan hidup taat akan firman Tuhan.
Nah, ini menjadi salah satu standar atau menjadi salah satu komponen penting untuk kita pahami dalam menaikkan doa syafaat. Jadi ketika kita berdoa buat orang lain, ya berdoa untuk bangsa atau negara atau gereja ataupun keperluan orang lain, kita harus memiliki dan menghidupi ya kedewasaan rohani, ya kesucian, penuh kasih, dipimpin roh dan taat kepada firman Tuhan. Karena kenapa? Karena kita sebagai perantara, sebagai alat untuk membawa orang itu kepada Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan menjawab doa? Bagaimana Tuhan mengabulkan doa kita kalau kita tidak ya dewasa rohani, kesucian, penuh kasih, dipimpin roh dan taat kepada firman Tuhan. Ya, sekali lagi ingat, bukan dalam arti semua atau sekelompok orang tidak bisa menaikkan doa syafaat, semua bisa, ya. Tapi ada kalanya penting untuk kita hidup dalam komponen-komponen ini. Selanjutnya adalah pendoa syafaat. Nah, perhatikan, kita harus bedakan dulu ya antara dua unsur. Yang pertama tadi ya doa syafaat dengan pendoa syafaat. Nah, kalau doa syafaat tadi itu pokok-pokok doa ya, pokok-pokok doa atau pokok-pokok pikiran yang dibawa kepada Tuhan. Tapi kalau pendoa syafaat itu orang atau yang bertugas ya sebagai perantara atau sebagai alat untuk menyampaikan permohonan atau kebutuhan orang lain kepada Allah. Oke, perlu kita bedakan hal ini. Doa syafaat dan pendoa syafaat ya. Saya percaya rekan-rekan semua kita adalah pendoa syafaat buat orang lain ya. Kenapa penting? Karena siapa lagi yang berdoa buat orang lain kalau bukan kita? Siapa lagi yang berdoa buat gereja kalau bukan kita sendiri? Siapa lagi yang berdoa buat bangsa dan negara kalau bukan kita sendiri? Ya, maka kita harus menjadi pendoa syafaat buat orang lain. Hanya orang yang dewasa dan suka berdoa yang dapat bersyafaat bagi orang lain. Nah, ini ya. Ini kriteria ataupun kategori. Nah, kategori yang sangat signifikan tentunya. Ya, hanya orang yang dewasa dan suka berdoa yang dapat bersyafaat. Bukan dalam arti karena kita tidak sering berdoa ataupun kita tidak berdoa lalu kita berdoa syafaat kepada orang lain. Ya, bagi saya secara pribadi sih sah-sah saja. Ya, tidak ada masalah, no problem lah. Tapi intinya di sini yang saya sampaikan kepada kita adalah orang yang suka berdoa atau orang yang bergaul karib, bersahabat karib dengan Tuhan, pasti Tuhan akan mendengar. Seperti misalnya kita lihat Abraham, ya di dalam Alkitab mengatakan bahwa Lot diberkati oleh Tuhan hanya dengan apa? Dengan Abraham. Artinya apa? Sebenarnya Allah melihat Abraham, ya. Kenapa? Karena Abraham telah berdoa kepada Lot, sehingga Lot diberkati oleh Tuhan. Jadi saya percaya gereja kita diberkati karena Tuhan melihat doa kita, ya. Gereja kita dipakai Tuhan karena melihat doa kita. Nah, ini dia penting yang harus kita garis bawahi dalam doa syafaat ini. Doa ini tidak mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya doa ini disebut doa tingkat tinggi, ya. Doa tingkat tinggi artinya doa yang sangat-sangat sangat-sangat rumit bisa, ya, sangat-sangat membutuhkan keseriusan dan kesungguhan tentunya, ya. Jadi tidak egois, ya, ataupun tidak berdoa untuk diri sendiri, tapi memang benar-benar untuk orang lain, ya. Artinya doa-doa kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Contoh doa syafaat dalam Alkitab. Nah, kita lihat di dalam Alkitab contoh-contohnya ya, seperti apa? Misalnya doa Epafras ya untuk jemaat di kota Kolose. Dalam Kolose 4 ayat 12 begini bunyi firman Tuhan. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Jadi di sini kita lihat Epafras berdoa untuk apa? Untuk kota Kolose tentunya. Nah,
Kemudian ada contoh yang lain lagi, kita lihat. Seperti Abraham. Nah, Abraham berdoa untuk kota Sodom. Ya, Musa berdoa syafaat untuk bangsa Israel. Tuhan Yesus juga berdoa syafaat untuk murid-muridnya. Paulus ya berdoa untuk jemaat di mana? Di Efesus. Nah, jadi dari contoh-contoh yang saya sampaikan ini memang sudah benar-benar dilakukan oleh para tokoh-tokoh Alkitab. Ya, dan memang Abraham bukan orang sembarangan, memang dia adalah orang pendoa. Musa juga adalah pendoa. Tuhan Yesus sendiri, apalagi Paulus, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat spesial, yang dimana kehidupan mereka terus berdoa untuk orang lain, bukan untuk kepentingan mereka. Oke, ini jenis doa yang keempat, ya, doa syafaat. Selanjutnya kita masuk pada jenis doa yang kelima, yaitu doa peperangan. Nah, ini sangat penting sekali. Dan ini mungkin jarang sekali kita melakukan ini, rekan-rekan sekalian, ya. Doa peperangan rohani. Doa peperangan rohani adalah untuk memerangi kuasa-kuasa gelap atau kuasa iblis dan pengikut-pengikutnya. Nah, ini ya. Kemudian, kata perang berarti permusuhan, pertempuran antara dua pasukan, perkelahian atau konflik. Ini berarti dalam peperangan terjadi suatu perlawanan, pertempuran, permusuhan, atau pergulatan antara dua kekuatan untuk saling mempertahankan diri hingga salah satunya tampil menjadi pemenang. Nah, kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, orang-orang percaya, sebenarnya kita ini sedang berperang, sedang bertempur, ya. Sedang apa? Sedang melawan musuh kita, sedang bergulatan dengan musuh kita tentunya. Musuh kita bukan manusia, bukan sesama, ya, bukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, peperangan terjadi secara fisik tapi juga secara roh. Nah, ini harus kita pahami tentang doa peperangan ini, ya. Sekali lagi kita sedang bertempur, ya, sedang bermusuhan dan meraih kemenangan demi kemenangan. Oke, saya akan jelaskan kepada kita. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab Efesus pasal 6, ya, ada 3 ayat yang saya bacakan. Ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pegang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, apa maksud dari ayat ini? Nah, apa maksud dari ayat ini? Rekan-rekan sekalian, kita akan perhatikan bersama ini. Ya, doa peperangan ini. Nah, berjuang setiap orang Kristen bukanlah melawan darah dan daging atau manusia, seperti yang sudah saya katakan tadi. Melainkan melawan siapa? Pemerintah-pemerintah. Siapa lagi? Penguasa-penguasa. Siapa lagi? Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan roh-roh jahat di udara. Inilah musuh kita itu. Nah, bagaimana kita bisa melawan itu? Bagaimana kita bisa memerangi mereka? Ya, menghancurkan, mengalahkan mereka? Kan mereka tidak kelihatan. Ya, tidak bisa dilihat secara kasamata dunia kita. Ya. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Bagaimana kita bisa bertempur dengan mereka? Ya, sangat-sangat susah, sulit sekali bagi orang-orang yang tidak, ya, percaya kepada Yesus, apalagi tidak membangun hubungan kepada Tuhan. Senjata yang dapat digunakan orang percaya untuk melawan mereka adalah doa kepada Kristus. Nah, ini dia senjata kita. Ini dia peluru kita, ya. Ini dia alat kita untuk apa? Untuk mengalahkan mereka. Seperti yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ya. Apa dikatakan tadi? Berdoalah, ya, setiap waktu di dalam roh
dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Ini dia senjata kita. Harus berdoa kepada Tuhan, ya. Berdoa kepada Kristus, berdoa kepada Allah. Melalui doa kita bisa merangin kuasa iblis dan setan-setan, roh-roh jahat, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara yang ada. Karena mereka tidak kelihatan, maka kita harus berdoa terus. Berdoa terus seperti yang dikatakan oleh 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, ya. Tetaplah berdoa, setialah berdoa terus, jangan putus-putus, seperti air mengalir terus-menerus. Seperti fajar pagi hari tidak pernah terlambat, teruslah berdoa karena kita sedang memerangi kuasa-kuasa kegelapan, memerangi kuasa-kuasa sejahat, ya. Jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita kalah dengan apa? Dengan musuh-musuh kita. Maka dari itu kita bangun doa peperangan setiap hari. Berdoalah, ya. Mohon pimpinan Tuhan, mohon kuasa Tuhan, mohon urapan Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan kita senjata, memberikan kita kekuatan, otot-otot yang kuat, ya, fisik-fisik yang kuat sehingga kita bisa apa? Bisa menang atas maut, atas kuasa iblis. Luar biasa sekali doa peperangan ini. Iblis dan setan-setan bisa merasuk orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Seperti yang sudah saya sampaikan di video kedua, bahwa iblis itu, ya, targetnya, sasarannya itu sebenarnya siapa? Ya, sasarannya adalah manusia. Sasarannya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, orang-orang yang percaya kepada Allah itu sasarannya. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak berdoa, maka kita akan ditarik oleh iblis. Ya, tapi kalau kita memiliki dan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, maka saya percaya kita adalah orang-orang pemenang, umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena kenapa? Kuasa Allah lebih dahsyat, lebih hebat daripada kuasa iblis. Kuasa Allah menghancurkan, melenyapkan, ya, segala kuasa-kuasa penghulu-penghulu udara yang ada di muka bumi ini. Dan untuk melepaskan orang tersebut harus diikat terlebih dahulu, atau orang kuat yang menguasainya, seperti yang tercatat di dalam Markus 3 ayat 22 sampai 27. Antara lain melalui apa? Melalui doa dan mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang penuh kuasa, nama yang penuh keajaiban, nama yang penuh kedahsyatan dan mujizat. Sehingga ketika iblis mendengar nama Tuhan Yesus, ia akan gemetar, ia akan lari terdiri-diri. Karena kenapa? Nama Tuhan lebih dahsyat, nama Tuhan lebih ajaib. Ya, inilah senjata kita. Oke, ini senjata kita. Perhatikan baik, dengar baik sekali lagi. Ya, doa kita adalah senjata untuk apa? Melawan musuh-musuh kita. Ya, jangan sampai kita kalah. Ya, jangan sampai kita ditarik oleh iblis. Itulah sebabnya kita perlu berdoa agar kita bisa memerangi tipu dayanya yang licik. Doalah senjata pemungkas kita dalam mengalahkan siapa? Mengalahkan iblis. Oke, itu yang kelima, rekan-rekan sekalian. Jadi ada sekitar 11 ya macam-macam atau jenis doa yang akan saya sampaikan kepada kita rekan-rekan sekalian. Ini yang keenam. Nah, yang keenam apa? Yang keenam adalah doa puasa. Oke, sekali lagi doa puasa. Doa puasa adalah doa yang disertai dengan puasa. Oke, seperti yang tertulis di dalam Alkitab kita Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Wow, ternyata di dalam Alkitab juga ada satu tokoh Alkitab yang berdoa serta berpuasa seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Daniel. Ya, Daniel sendiri telah memberikan contoh teladan bagi kita tentang doa puasa ini. Nah, rekan-rekan sekalian, puasa artinya adalah perbuatan tidak makan atau tidak minum dalam jangka waktu tertentu. Untuk apa? Untuk suatu maksud yang bersifat rohani tentunya. Ya, sekali lagi,
Puasa artinya adalah perbuatan atau tindakan manusia yang dimana dia tidak makan, tidak minum ya dalam waktu yang sudah ditentukan. Maksudnya apa? Maksudnya untuk ya bersifat rohani, bersifat ibadah, bersifat kehidupan spiritual tentunya. Ya. Puasa bisa disertai dengan apa? Dengan doa yang bisa disebut juga dengan istilah doa puasa. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, supaya kita tidak salah pemahaman tentang doa puasa ini, ya, ada begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Yesus sendiri juga memberikan contohnya kepada kita. Ya, kenapa? Karena mungkin kita sedang mengalami tekanan yang sangat berat, ya, ataupun masalah yang sangat besar, tembok yang sangat tebal, yang sangat tinggi untuk kita tidak bisa menembusnya, menghancurkannya, dan tidak hanya doa saja ya yang akan menghancurkan atau yang akan mengalahkan, tapi kita benar-benar harus disertai dengan puasa, ya, disertai dengan puasa. Esensi daripada puasa sebenarnya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan artinya merasa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Makanya kita harus merendahkan diri, ya, dengan melakukan tindakan Tindakan puasa. Ada dua macam puasa, perhatikan baik, ya. Ada dua macam jenis puasa. Yang pertama ada puasa biasa dan ada puasa mutlak. Nah, apa itu puasa biasa? Puasa biasa adalah puasa yang dilakukan oleh orang percaya dengan makan sederhana atau secukupnya saja. Nah, ini yang disebut dengan puasa saja. Bisa makan, ya. Bisa makan dengan secukupnya saja, ya. Secukupnya artinya pas-pasan tentunya, ya. Kemudian hal ini dilakukan untuk apa? Untuk memusatkan pikiran, hati, jiwa kepada Allah. Bukan makanan sehari-hari yang dikejar dan dicari manusia. Perhatikan, bukan makanan sehari-hari yang dikejar dan dicari oleh manusia. Tapi apa? Dia memusatkan pikiran, hatinya, hidupnya kepada Allah. Ya, ini yang disebut dengan puasa, ya, puasa biasa, ya, puasa biasa. Dia makan, tapi hidupnya, pikirannya bukan berpusat atau terarah kepada hal-hal duniawi tentunya, tapi terarah kepada pikiran Kristus. Itu maksudnya. Seperti misalnya di dalam Daniel, ya, dikatakan 21 hari lamanya berpuasa, ya, di dalam Daniel 10 ayat 3. Tanpa makan yang sedap, tanpa daging, anggur atau buah-buahan, ya. Dia tidak memakan, dia tidak mengkonsumsi ini, ya. Dia memang makan, ya, tapi tidak memakan makanan yang sedap. Selanjutnya adalah hal ini dilakukan untuk apa? Ya, memusatkan pikiran, ya. Bagaimana pikiran kita ini loh? Pikiran kita ini, pikiran manusia kita ini terpusat, artinya terkoneksi dengan apa? Dengan pikirannya Tuhan, ya. Kalau pikirannya Tuhan A, maka pikiran kita harus pikiran A, ya. Kalau pikirannya Kristus B, maka pikiran kita harus B. Nah, ini dia. Nah, sedangkan puasa mutlak, oke, kita akan lihat yang kedua, puasa mutlak adalah puasa yang dilakukan, perhatikan baik, dengan tidak makan dan tidak minum apapun, ya, dalam waktu tertentu, misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, atau 40 hari, bahkan bisa 3 hari atau 3 malam. Nah, ini yang disebut dengan puasa mutlak. Tidak makan, tidak minum, ya, dalam jangka waktu yang ditentukan tentunya. Baik itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya, 7 hari, bahkan 40 hari, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ada juga 3 hari, 3 malam, seperti yang dilakukan oleh Esther,
tentunya sesuai dengan kekuatan tubuh kita dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Jangan sampai nanti tubuh kita sudah sakit-sakitan, kita paksa puasa ya sampai 1 minggu, wah bisa bahaya nanti kita, ya. Bisa stres, stroke, dan bisa stop ya. Nah, ini kacau balau nanti kita. Dalam Alkitab dijelaskan ya, misalnya Musa, Elia, Esther, Raja Niniwe, Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Mereka juga telah melakukan puasa-puasa, ya, tidak makan dan tidak minum. Itu tentu kita harus belajar. Nah, rekan-rekan sekalian, dua puasa ini bisa dilakukan secara perorangan atau secara individu, dan bisa secara umum. Ataupun misalnya satu gereja, satu komunitas, satu kelompok, atau satu sel, ya, bisa dilakukan, tidak dibatasi oleh siapapun, bisa ya. Mengapa perlu disertai puasa? Oke, karena banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita ini tidak bisa menyelesaikannya dengan hanya doa saja, tapi perlu puasa, ya. Perlu kuasa Allah yang akan bekerja, bukan hanya dengan doa, tapi perlu disertai dengan puasa, ya, tidak makan dan tidak minum. Bila kita begitu tertekan, sangat berduka dan pahit, begitu lemah dan kering, hidup putus asa, menghadapi jalan buntu, perlu ya penyataan Allah secara istimewa, maka inilah saatnya untuk berdoa yang disertai dengan puasa. Maka ada perubahan, pemulihan, dan pernyataan kuasa Allah yang dasar. Karena kenapa? Ada mujizat Tuhan, ada kuasa Allah, keajaiban Allah terjadi dalam kehidupan kita. Oke, nah ini jenis doa yang keenam, ya, doa puasa. Nah, sekarang kita masuk ke doa semalaman, ya, doa semalaman. Nah, semalam-malaman. Doa semalam adalah doa yang dilakukan sepanjang malam hari. Baik dilakukan perorangan maupun kelompok, ya. Secara perorangan maupun secara kelompok, ya. Perhatikan. Bisa secara pribadi maupun secara kelompok sepanjang malam hari. Oke, namanya juga malam. Oke. Doa yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama, yaitu semalam-malaman atau beberapa jam. Oke, ini membutuhkan waktu yang agak panjang sekali, ya, bisa sampai ya 10 jam, 12 jam, ya. Kalau ditanya minimalnya berapa jam, ya minimalnya bisa sampai 6 jam, ya, sampai 10 jam dan lain sebagainya, ya. Semalaman, ya. Semalaman berarti berapa jam, ya. Bisa 8, 9, 10, ya, tergantung kekuatan juga, ya. Kita harus perhatikan juga itu. Dan tergantung lingkungan dan situasi, ya. Tuhan Yesus melakukan doa semalaman seorang diri di dalam Lukas pasal 6, ya, untuk apa? Memilih 12 muridnya. Wow, jadi Tuhan Yesus sendiri dia melakukan ini, ya, hanya untuk apa? Untuk memilih 12 muridnya. Contoh lain seperti siapa? Samuel, ya, pernah melakukannya. Ketika Raja Saul ditolak oleh Allah sebagai raja, ya, Samuel berdoa semalaman di situ. Kemudian ada Daud juga melakukannya ketika ia bergumul tentang anak yang sakit. Kemudian doa semalaman perlu dilakukan dengan tujuan yang jelas, pokok doa yang jelas, harus dengan keyakinan akan dorongan Roh Kudus, harus dilandasi dengan iman yang benar, bersatu hati, dan dipimpin dengan orang yang suka berdoa dan menyembah Allah. Ternyata rekan-rekan sekalian, doa semalaman juga tidak sembarangan dibuat, ya, tapi memang kita harus perlu persiapan, ya, karena kita sedang menghadap, kita sedang bertemu atau berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus tentunya, ya. Sekali lagi bukan dalam
arti kita tidak mampu, kita tidak bisa melakukan, bisa saja melakukannya, ya. Semua orang bisa bertemu dengan Tuhan, siapapun itu, ya. Iblis saja bisa bertemu dengan Tuhan, apalagi kita sebagai manusia ciptaannya bisa bertemu dengan Dia. Asalkan kita harus apa? Jelas tujuannya. Pokok doa kita juga jelas, keyakinan kita juga jelas, ya. Dan kesatuan kita juga harus jelas. Ini dia intinya yang harus kita perhatikan. Kemudian ada doa pelepasan, ya, doa pelepasan. Doa pelepasan adalah doa yang dilakukan oleh orang percaya untuk memutuskan atau melepaskan orang lain yang terikat atau yang terbelenggu agar terlepas dan bebas. Oke? Nah, yang melakukan ini siapa? Tentu kita semua bisa melakukan ini, ya. Seseorang bisa terikat dengan dosa, kutuk, atau okkultisme, dirasuk setan, diikat penyakit, ilmu jahat atau ilmu hitam, ajaran sesat dan lain sebagainya. Nah, perlu dilakukan doa pelepasan di situ, ya. Perlu dilakukan doa pelepasan supaya apa? Supaya kuasa-kuasa gelap itu bisa keluar dari tubuhnya dan dia menjadi orang pemenang, ya. Dia menjadi milik Yesus Kristus tentunya, bukan milik iblis lagi. Hal ini dapat dilepaskan dengan doa untuk memutuskan hubungan dengan kuasa-kuasa jahat tersebut, ya. Jadi apapun yang menjadi yang menguasai ataupun yang mengontrol hidupnya itu, ya, kuasa si jahat tentunya, nah harus dilepaskan, ya. Harus dilepaskan. Ya, dengan apa? Dengan kekuatan doa. Nah, sekarang kita lihat doa kesembuhan. Ya, jenis doa kesembuhan. Apa itu doa kesembuhan? Doa kesembuhan ilahi adalah doa yang dilakukan seorang Kristen atau bersama untuk berdoa bagi orang sakit agar memperoleh kesembuhan. Ya, bisa secara pribadi, bisa secara kelompok. Berdoa untuk orang yang sedang sakit tentunya. Ya, sakit apapun itu. Ya, yang bisa menyembuhkannya adalah hanya dengan doa. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 5:14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatu jemaat supaya mereka berdoa, mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini salah satu perintah, ya, salah satu dedikasi yang disampaikan oleh penulis Yakobus kepada kita. Kalau ada di antara kita yang sakit, ya, maka kita akan memanggil penatua, ya, bapak rohani, gembala, jemaat, siapapun itu, ya, yang punya karunia tentunya juga, ya, mendoakan dia, mengoleskan minyak supaya dia bisa apa? Sembuh. Penatua adalah sebutan bagi pemimpin rohani pada saat itu di bawah kepemimpinan rasul-rasul. Setelah rasul-rasul tidak ada lagi, mereka lah yang memimpin jemaat, ya. Pada dasarnya semua orang percaya adalah imam. Ya, tentu juga saudara rekan-rekan yang mendengar, yang melihat setuju dengan hal ini. Seperti juga yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah imam dan ranjani. Ya, artinya mereka bisa langsung berdoa kepada Tuhan tanpa perantara siapapun, termasuk pemimpin rohani. Ya, tanpa memanggil gembala kita ataupun bapak rohani kita. Ya, kita sendiri juga bisa berdoa untuk apa? Untuk kesembuhan orang yang sakit. Ya, karena kenapa? Kita sudah jadi imam, ya, sudah jadi, ya, imam yang luar biasa. Ya, Tuhan sudah mencurahkan rohnya, kuasanya kepada kita untuk apa? Menghancurkan segala musuh kita, menghancurkan segala sakit penyakit dengan apa? Dengan doa-doa kita tentunya. Lalu jenis doa selanjutnya, perhatikan, yaitu doa keliling. Nah, ini juga perlu kita pelajari doa keliling ini, ya. Ini sangat penting juga. Doa keliling adalah doa yang dilakukan sambil berkeliling daerah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pemetaan rohani. Jadi, dalam melakukan doa keliling ini mesti kita tahu dulu, mesti kita observasi dulu, mesti kita pelajari dulu tempat atau daerah yang menjadi sasaran kita, ya. Yang menjadi fokusnya kita. Misalnya, oh ini daerah ini perlu kita doakan, perlu ada doa-doa yang disampaikan di sini. Maka kita datang ke situ, kita berdoa keliling di situ, ya. Berdoa keliling artinya bukan bersuara, oh dalam nama Yesus, oh dalam nama Yesus, tapi dalam hati juga, ya. Lewat mulut juga kita berdoa, tidak mesti suara
ya yang keras, ataupun tidak mesti pakai speaker yang gede kita bawa di sini, tidak mesti ya. Berdoa dalam hati juga, mungkin kita sedang jalan kaki, sedang bawa kendaraan juga bisa. Kita akan berdoa bersama di situ. Nah, setiap daerah dan kota memiliki penguasa di udara. Nah, perhatikan baik ya. Setelah diketahui, berdoa bagi tempat-tempat tersebut agar daerah dan kota tersebut diubahkan dan dilepaskan. Ini tujuan atau esensi daripada doa keliling itu. Ya, ketika kita melihat misalnya daerah itu dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan sekelompok orang yang hidup di dalam kejahatan, ya, hidup di dalam seks, hidup di dalam narkotika dan lain sebagainya, maka kita akan masuk ke sana ya dengan mendoakan. Tujuannya, esensinya supaya tempat itu ya diubahkan, dilepaskan dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang najis itu. Dalam Alkitab diceritakan salah satu tentang tembok Yerikho. Nah, ini ya, tembok Yerikho. Bagaimana orang-orang Israel mengelilingi tembok Yerikho. Mereka berdoa keliling ya, dan akhirnya ada mukjizat Tuhan terjadi. Dan pengintaian Musa melalui 12 pengintai untuk pemetaan daerah musuh sehingga mudah untuk menyerang. Jadi ketika Musa mengutus ya 12 pengintai ya, dibagi dalam 2 kelompok, ada yang 10, ada yang 12. Tujuannya adalah mereka mengintai, mereka mengamati, mereka observasi apakah di sini musuhnya seperti apa, daerahnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa menyusun mereka menyusun strategi untuk mengalahkan atau menghancurkan daerah itu. Oke, itulah esensi doa keliling ini. Dari sini berkembang banyak model doa yang lain ya. Doa sekota, doa bagi bangsa dan lain sebagainya. Nah, ya, dari situlah timbul ataupun muncul dari istilah-istilah doa yang sedang ataupun yang sudah kita kenal ya. Berdoa untuk bangsa, berdoa untuk gereja, ya itu ya, dari doa-doa seperti ini, peristiwa-peristiwa ini. Selanjutnya rekan-rekan ada doa ucapan syukur. Oke? Ada doa ucapan syukur. Apa itu doa ucapan syukur? Doa syukur juga bisa dinaikkan ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan secara khusus. Ya, mungkin kita diberkati Tuhan, mengalami kesembuhan, doa kita dijawab, ya kita dapat apa? Dapat berkat, dapat sesuatu. Nah, ini namanya doa ucapan syukur. Ya, kalau misalnya rekan-rekan makan, berdoa, nah ini disebut doa ucapan syukur. Ya, bersyukur Tuhan kasih makanan, Tuhan kasih minuman, Tuhan kasih kesehatan. Nah, itu yang disebut dengan doa ucapan syukur di situ ya, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan untuk hari ini tentunya. Kemudian ada doa nazar. Nah, apa itu doa nazar? Kita lihat. Doa nazar adalah jenis doa dan permohonan tentang sesuatu hal kepada Allah dengan cara bernazar atau berjanji akan melakukan atau memberikan sesuatu kepada Tuhan jika doa permohonan tersebut dikabulkan oleh Tuhan. Artinya apa? Dia berdoa kepada Tuhan, ya. Dia meminta dengan syarat dia berjanji, dia bernazar kepada Tuhan, ya. Seperti ini, Tuhan aku mau ini. Kalau Tuhan mau, aku akan bernazar, berjanji kepadamu. Ya, seperti misalnya kisah Hana, ya contohnya doa seperti ini. Hana, ya ibu Samuel, ketika ia meminta seorang anak, ya kepada Tuhan, ia berdoa dengan sangat, Tuhan aku mau meminta, merindukan anak. Kalau Tuhan kasih, aku akan persembahkan, ya. Di bait-Mu, di bait kudus, aku akan persembahkan sebagai alat-Mu. Nah, itu doa nazar. Nah, oke. Di dalam 1 Samuel 11, 1 ayat 11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia untuk Tuhan seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Wow, ini doa nazar yang disampaikan oleh Hana kepada Tuhan, ya. Akhirnya Tuhan apa? Tuhan mendengar, ya.
Hana berdoa meminta anak kepada Tuhan dan bernazar, apabila Tuhan memberikan anak kepadanya, maka ia akan memberikan anak tersebut kepada Tuhan seumur hidupnya untuk melayaninya. Tuhan mengabulkan doanya tersebut, ya, dengan memberikan Samuel kepadanya. Dan Hana juga menepati nazarnya kepada Tuhan dengan apa? Dengan menyerahkan Samuel kepada Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Luar biasa. Jadi rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini penjelasan yang saya sampaikan ini kepada kita mengenai jenis atau macam-macam doa, ya, ada begitu banyak tadi, ya, yang sudah saya sampaikan. Saya percaya semua kita bisa melakukannya, ya. Semua kita bisa mampu melakukannya. Nah, kesimpulannya bagi kita rekan-rekan adalah, perhatikan baik, doa dinaikkan dengan kerendahan hati, ketulusan, dan disertai dengan iman. Karena setiap doa ada kuasa. Perhatikan, doa dinaikkan dengan kerendahan hati, ketulusan, dan disertai dengan iman. Karena setiap doa ada kuasa. Dari jenis-jenis doa yang saya jelaskan tadi kepada kita, ada banyak hal yang penting untuk kita pelajari. Setiap doa ada kuasa. Doa pribadi ada kuasa. Doa seorang diri ada kuasa. Doa kelompok, doa bersama ada kuasa. Doa syafaat ada kuasa. Doa peperangan ada kuasa. Doa ucapan syukur ada kuasa. Doa kesembuhan ada kuasa. Doa nasar ada kuasa. Semua doa ada kuasanya. Ya, asalkan kita menaikkan, memohon dengan kerendahan hati, ketulusan, dan disertai dengan apa? Dengan iman kepada Yesus Kristus. Ini yang perlu kita garis bawahi. Lalu kesimpulan yang kedua adalah doa kepada Allah bersifat memohon dan bukan memaksa. Ya, maka dari itu kita harus benar-benar memiliki pola pikir yang sehat ketika kita berdoa, ya. Ketika kita berdoa punya pola pikir akal sehat, jangan sampai kita memaksa Tuhan, jangan sampai kita memaksa keinginan kita. Kalau kita memaksa keinginan kita ataupun memaksa keinginan Tuhan, pasti kita akan kecewa. Kecewanya kenapa? Kalau seandainya Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak kabulkan, bisa saja kita meninggalkan Tuhan. Bisa saja kita murtad dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Maka dari itu rekan-rekan, doa kepada Allah bersifat memohon, ya, bersifat meminta, mengemis, dan merindukan. Itulah sifatnya doa. Setiap doa-doa, jenis doa apapun yang kita bawa, ya, sifatnya adalah memohon kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah sampaikanlah doamu kapan saja dan di mana saja. Sebab doa tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, ya. Sampaikanlah doa-doa kita kepada Tuhan. Doa pribadi kita kah itu, doa perorangan kah itu, doa bersama kah itu, doa syafaat kah itu, doa pelepasan kah itu, ya, doa ucapan syukur kah itu, doa nasar kah itu, ya, doa kesembuhan kah itu, ya, dan lain sebagainya. Sampaikan kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Kapan saja itu. Ya, setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap hari, pagi, siang, sore, dan malam, dan di mana saja pun kita berada, ya. Kita ada di jalan, kita ada di tempat tidur, kita ada di kantor, dimanapun kita berada. Karena apa? Doa tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, ya. Doa tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Baik, rekan-rekan sekalian, inilah menjadi kesimpulan penting untuk materi yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini tentang jenis ataupun macam-macam doa, ya. Semoga ini memberikan kita pencerahan, memberikan kita kesadaran untuk terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semua menjadi pendoa-pendoa. Shalom.